Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berbagai nikmat karunia pada kita bersama, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan. Maka di sini bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan, maka kami akan membawakan tema tentang taubat. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari salah maupun khilaf. Maka sebaik-baik orang yang berbuat khilaf, salah maupun dosa adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hendaklah kita sebagai orang yang pernah berbuat dosa, maka hal yang terbaik adalah bersegera untuk bertobat seperti ayat di atas. Karena kita sebagai manusia tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah. Seperti halnya ibarat kelapa, ada yang jatuh ketika berbunga, ada yang jatuh ketika masih muda, namun juga ada yang jatuh sudah tua. Jadi kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Namun kita tidak perlu takut untuk menghadapi kematian, juga jangan terlalu berani menghadapi kematian. Akan tetapi yang diperlukan adalah kita siap menghadapi kematian itu dengan membawa bekal amal kebajikan dan taubat kepada Allah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk bertobat? Yang pertama, yaitu dengan cara menyesal. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, jika mereka melihat dosa, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu diusirnya. Jadi melihat dosa itu seperti biasa, tidak merasa menyesal, merasa lumrah. Akan tetapi kalau orang beriman melihat dosa itu seperti melihat seperti gunung yang akan menimbun dirinya.
Jadi dia sangat takut untuk melakukan dosa tersebut. Yang kedua, yakni memohon ampun. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang khilaf, kita hendaklah memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Taubat ini masih ada waktunya, yaitu ketika nyawa belum keluar dari tenggorokan kita. Jadi sebelum sakaratul maut itu kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Yang ketiga, yakni tidak mengulangi lagi perbuatan salah atau dosa tersebut, atau dalam istilahnya yaitu taubatan nasuha, atau tobat dengan sesungguh-sungguhnya. Sebagai orang yang berdosa yang telah bertaubat, hendaklah kita tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, ibaratnya seperti kerbau atau binatang lainnya yang pernah terperosok dalam suatu lubang, dia tidak ingin untuk terperosok kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Yang keempat, yakni memperbanyak kebajikan. Setelah kita memohon ampun kepada Allah, ya kita memperbanyak amal kebajikan kita. Supaya apa? Supaya timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat daripada amal kejelekan kita. Karena di yaumul akhir nanti, itu amal kebajikan dan kejahatan yang telah kita lakukan akan ditimbang. Apabila amal kebajikannya lebih berat dari amal buruknya, maka dia akan masuk surga. Ya, diharapkan dengan memperbanyak amal ini, ya kita berharap bisa memperoleh surganya Allah. Yang berikutnya ini dengan mencari ilmu, ya. Karena dalam suatu riwayat dijelaskan, jika Allah menghendaki kebaikan atas diri seseorang, maka difahamkan tentang agamanya. Ya, maka dengan kita paham dengan agama, dengan tuntunan, kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana kebajikan. Sehingga kita tidak mengulangi dosa-dosa yang telah lalu. Selanjutnya, yakni bergaul dengan orang soleh. Ya, lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Ya, misalkan ada orang yang sudah bertobat misalnya dulu pernah mabuk-mabukan. Selanjutnya karena dia mendapatkan hidayah, lalu dia taubat, maka kalau dia tidak menghindari pergaulan yang tidak baik, itu nanti bisa akan kambuh akan mengulangi kemaksiatan lagi. Dengan cara bergaul dengan orang yang soleh, ya kita akan diperingatkan, ya, akan tawasau, ya. Kita akan dinasihati kepada kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Juga akan kita mendapatkan dukungan dari orang-orang soleh apabila kita berbuat kebajikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika ada salahnya datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.